tinggallah seorang gadis cantik bersama dua kakak dan ibu tirinya. Gadis itu bernama Cinderella. Sejak ayah kandungnya meninggal, ia diperlakukan seperti seorang pembantu. Dipaksa untuk menuruti segala permintaan ibu dan kakak tirinya. Meskipun begitu, Cinderella tetaplah seorang gadis yang baik hati. Ia tetap menyayangi kedua kakak dan ibu tirinya. Suatu hari, istana akan mengadakan pesta dansa. Undangan pun disebar hingga pelosok desa. Pesta dansa ini bertujuan untuk mencari gadis yang akan menjadi permaisuri pangeran. Mendengar kabar gembira itu, kedua kakak tiri Cinderella sangat bahagia. "Ibu, tolonglah pilihkan aku gaun yang paling cantik untuk menghadiri pesta dansa di istana malam ini," ujar kakak sulung. "Aku juga, Bu, belikan aku gaun yang baru. Aku tak ingin pangeran kecewa saat aku berdansa dengannya," timpal kakak kedua. Mendengar putrinya berceloteh ria, ibu menjawab, "Tentu saja, ibu akan membelikan baju yang bagus untuk pesta nanti malam." Cinderella yang sedang menyapu terlihat sangat bahagia. Dalam hatinya, ia juga ingin pergi ke pesta dansa di istana. Ia pun berkata kepada ibu tirinya, "Ibu, tolong izinkan aku untuk pergi ke pesta dansa." "Cukup izinkan aku saja, Bu." Ibu kedua kakak tirinya sangat kesal dan memarahi Cinderella. Cinderella pun terdiam. Harapannya untuk bertemu pangeran gagal. Meskipun begitu, ia tetap ikhlas menerima perlakuan ibunya. Hingga tibalah waktu pesta dansa, ibu dan dua kakak tirinya sudah siap pergi ke istana. Mereka memakai gaun terbaik dan sepatu dan berdandan cantik. Cinderella sangat bersedih dan hanya bisa menatap kepergian mereka dari balik jendela. Ketika Cinderella bersedih, tiba-tiba terdengar suara wanita cantik. "Tenanglah, aku akan membantumu." Cinderella terkejut. "Kau siapa?" Wanita cantik itu menjawab, "Aku peri hayangan. Kemarilah." Dengan senyum menawan, peri itu memutar-mutar tongkat di depan Cinderella. Seketika, Cinderella berubah menjadi seorang putri kerajaan. Ia memakai gaun yang bagus, mahkota emas, wajah yang cantik jelita, serta sepasang sepatu kaca. Cinderella pun nampak sangat bahagia. "Terima kasih, peri. Tapi, bagaimana caranya agar aku bisa ke istana itu? Aku tak punya uang untuk menyewa kereta," ujar Cinderella. Dalam sekejap, peri cantik itu menghadirkan pengawal dan kereta kuda untuk Cinderella. "Kau bisa menaiki kereta kuda ini. Ingat, pengaruh sihir ini akan hilang setelah tengah malam." Mendengar itu, Cinderella pun mengangguk dan segera menuju istana. Sesampainya di istana, semua terpana melihat kecantikan Cinderella. Bahkan, ibu dan kakak tirinya tidak berhasil mengenalinya. Pangeran pun jatuh cinta. Ia
mengajak Cinderella berdansa. Cinderella sangat bahagia. Tiba-tiba, lonceng tengah malam melengking. Ting tong, ting tong. Aku harus pergi, pangeran, ujar Cinderella. Tunggu, putri. Siapa namamu? Jawab pangeran yang berlari mengejar Cinderella. Sepatu kacanya tertinggal jatuh saat Cinderella berlari. Sepatu kaca itu pun tertinggal dan akhirnya diambil oleh sang pangeran. Dalam hati, ia berjanji akan mencari pemilik sepatu kaca itu. Keesokan harinya, pangeran bersama pengawal pergi hingga ke pelosok negeri untuk mencari pemilik sepatu kaca itu. Namun, tak ada gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca itu. Hingga tibalah pangeran di rumah Cinderella. Kedua kakak tirinya sangat girang. Mendengar kedatangan pangeran, langsung si kakak berteriak, "Berikan padaku, aku akan mencoba sepatu kaca itu," sahut kakak tiri. Namun, ternyata sepatu kaca itu tidak cocok dengan mereka berdua. Tiba-tiba, Cinderella berkata, "Biar aku mencobanya, pangeran." Mereka menjawab, "Silahkan, Nona." Melihat hal itu, ibu tiri berkata, "Cinderella, memalukan sekali kau." Singkat cerita, Cinderella mencoba sepatu kaca itu dan cocok di kakinya. Pangeran pun merasa gembira dan berkata, "Kaulah putri yang selama ini kucari." Cinderella pun akhirnya dibawa oleh pangeran ke istana dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng Cinderella adalah kita harus tetap berbuat baik dan bersabar apapun keadaannya. Cinderella tidak pernah marah walau ibu tiri dan kakak-kakak tirinya menjadikan ia pembantu. Jangan pernah berhenti bermimpi. Dalam cerita ini, walau keadaan sudah tidak mungkin, Cinderella tidak putus asa ke istana. Dan kita harus percaya diri, seperti Cinderella yang tidak pernah menyerah karena dia percaya pada dirinya kalau dia bisa. Terima kasih.